Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai cara menginstal Debian di VirtualBox. Untuk yang pertama kita buka VirtualBox-nya ya. Kemudian kita buat new, kita beri nama dengan Debian, kemudian AJK dan namanya. Nah, ini terserah teman-teman ya mau diberi nama apa, yang penting di sini tipe sama versinya harus sesuai dengan ISO yang digunakan. Kita klik next. Kemudian untuk RAM di sini kan disarankan rekomendasi memori size-nya itu sebanyak 1024 MB atau sekitar 1 GB. Jadi di sini saya menggunakan 2048 MB atau 2 GB. Kemudian kita buat virtual harddisknya. Kita pilih yang VDI ya teman-teman. Di sini kita pilih yang dinamik. Kenapa yang dinamik? Karena di sini untuk ukurannya kita bisa menyesuaikan ya. Kalau fixed size itu ukurannya itu tetap ya teman-teman. Kita pilih yang dinamik. Untuk ukurannya kita kasih 20 GB ya. 20 GB teman-teman. Di sini sudah muncul ya teman-teman di sini. Untuk selanjutnya kita atur atau konfigurasi di setting. Kemudian storage. Di sini kita pilih ISO DVD Debian-nya ya, kita pilih DVD 1. Untuk yang teman-teman di sini belum ada, tinggal pilih yang ini. Push a disk file ya. Nanti muncul foldernya, teman-teman tinggal cari foldernya ditaruh di mana. Berhubung saya sudah pernah memakai maka tersimpan di sini. Kita gunakan yang DVD 1. Dan untuk networknya kita gunakan 1, tapi di sini tanda centangnya dihilangi dulu ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah teman-teman, tadi sudah dikonfigurasi untuk pengaturan di VirtualBox-nya. Untuk selanjutnya kita klik start untuk menjalankan virtual mesinnya. Nah untuk menginstal Debian ini, kalau laptopnya atau komputernya speknya tinggi itu cepat ya teman-teman. Nah, kita pilih disk yang dijalankan, kita pilih yang DVD 1 ya. Ini DVD 1. Kita klik start. Nah ini ya teman-teman. Nah ini saya agak besarkan ya. Oke, kemudian kita pilih yang install. Nah ini untuk bahasanya kita menggunakan bahasa Inggris. Kemudian untuk areanya kita pilih other. Kemudian kita pilih yang Asia ya teman-teman. Mana Asia? Oh ini Asia. Nah, kita pilih Indonesia karena kita tinggal di Indonesia. Untuk lokalnya kita default saja ya. Kemudian ini juga keyboardnya kita menggunakan American English ya teman-teman. Untuk keyboard. Nah ini kita tunggu ya teman-teman. Ini masih loading sebentar. Nah, untuk yang penginstalan Debian ini, untuk yang sedikit membingungkan itu di partisi harddisk ya teman-teman. Jadi kalau bisa untuk menginstal sistem operasi Linux, yang paling penting untuk dipahami itu cara membagi harddisknya ya, partisi harddisknya. Nah ini masih loading teman-teman. Oh banyak ya loadingnya ini. Ya baik, ini bentar lagi nih bisa ya.
Nah, sudah selesai, kita klik continue. Kemudian kita untuk networknya kita pilih yang do not dulu ya, kita tidak usah mengatur jaringannya. Dan hostname-nya kita beri nama, terserah teman-teman ya, kalau bisa diberi identitas masing-masing ya. Di sini saya memberi nama Septian untuk hostname-nya. Nah ini tuh kita mengetikkan passwordnya, itu usernya yaitu root ya, usernya itu root. Di sini itu root password. Berarti nanti username-nya itu root, passwordnya itu kita isi. Nah, ini teman-teman harus ingat ya untuk password super usernya yaitu root ya. Dan kita klik next, kita tulis ulang untuk passwordnya. Nah, kita membuat user baru. Tadi kan kita sudah membuat super user. Nah, tadi kan defaultnya itu kan root, passwordnya juga teman-teman ingat sendiri ya. Dan selanjutnya ini kita membuat user baru. Kita full name-nya Septian Hendra. Nah, untuk username-nya kita kasih Septian 7. Ini terserah teman-teman ya mau di siapa, yang penting teman-teman ingat. Untuk passwordnya, ini passwordnya bedakan ya sama yang super user tadi. Nah, ini teman-teman kalau zona waktu itu, kalau teman-teman tinggal di Maluku atau Papua pilih ini. Nah, kalau saya kebetulan di Java ya, di Jawa, kita pilih ini. Nah, ini yang namanya partisi disk. Nah, di sini itu ada yang sudah ditentukan ya. Di sini ada GUID ini. Nah, ini hard disk yang kita tentukan tadi sebanyak 20 GB. Nah, ini sudah dibagi ya. Ada yang home. Nah, ini rekomendasinya itu all file in partition. Kita pilih ini. Nah, nanti itu ada swapnya 922 MB atau 1 GB. Kemudian untuk folder rootnya itu ada 20 GB. Nah, ini kalau kita menggunakan otomatis. Nah, sekarang kita itu belajar menggunakan yang manual ya teman-teman. Kita pilih undo. Nah, kita pilih yang ini, create new partition. Nah, ini yang secara manual ya teman-teman. Dan kita pilih ini new partition, kita ketikkan sebanyak 2 GB ya. Ini kita gunakan untuk swapnya. Kita pilih, nah ini swap area ya. Di use as ini kita pilih yang swap area, kemudian kita down. Di sini masih tersisa 19 GB ya teman-teman. Kita klik, kita buat untuk sistemnya kita kasih alokasikan sebanyak 10 GB. 10 GB ya teman-teman. Nah, kita pilih yang primary. Nah, ini untuk yang partisi defaultnya itu ditandai dengan ini ya teman-teman. Ini berarti partisi untuk sistemnya ya. Ini kita pilih yang ini, the root file system ini. Ini use as-nya default ya teman-teman. Kita pilih down. Nah, ini masih ada sisa 9 GB ya teman-teman. Kita pilih yang ini sisanya langsung aja semuanya logical. Dan ini kita pilih yang home user home directory. Nah, kita klik down. Berarti di sini untuk harddisknya itu kita bagi sebanyak 3 ya, 2 GB untuk swap. Untuk sistemnya kita menggunakan 10 GB. Nah, sisanya kita gunakan untuk partisi home. Kita pilih finish, dan kita pilih yes. Nah, yang sedikit membingungkan ya di situ teman-teman. Tapi tadi kan juga sudah ada yang otomatis ya, tapi
alangkah lebih baiknya teman-teman itu bisa memahami kebutuhan dari harddisk yang digunakan ya teman-teman. Jadi kalau di Linux itu ada namanya partisi untuk swap, kemudian partisi untuk sistem dan juga untuk home. Kalau dibuat cuma sistem sama swap juga nggak masalah, tapi biar nggak ada masalah di kemudian hari, lebih baiknya untuk file yang lainnya itu tidak digabungkan dengan file sistem, kita taruh di partisi home. Nah, kalau di Windows untuk partisi sistem itu biasanya di C ya, partisi C itu untuk yang sistem. Kalau yang home di Linux itu biasanya digunakan di Windows itu partisi D, E, F itu kalau lebih mudah memahaminya ya teman-teman. Jadi kalau di Windows itu partisi C atau sistem itu, kalau di Linux ya ditandai dengan garis miring tadi itu. Nah ini kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah ini lumayan lama ya. Nah ini sebentar lagi nih. Nah ini sedikit lagi teman-teman. Setelah kita mempartisi harddisknya, untuk selanjutnya yaitu kita ini scan another DVD, kita pilih no ya teman-teman, tidak usah scan lagi ya. Dan network mirrornya kita juga pilih no. Nah kalau menginstal itu banyak loadingnya ya teman-teman, karena banyak yang perlu dikonfigurasi. Ini untuk partisipasi survei kita pilih no saja. Nah ini teman-teman, kalau sudah nyampe sini, untuk memilihnya itu jangan di enter teman-teman. Kalau di enter itu berarti langsung ke continue ya. Kita untuk memilihnya kita menggunakan tombol spasi ya, tombol space. Ini Debian desktop environment-nya kita hilangkan karena kita mau menginstal versi CLI ya. Kalau versi GUI ini itu kita bisa memilih ini ya, EVS KDE. Nah, kita tidak usah ya teman-teman, kita tidak usah dicentang, kita hanya butuh web server ini sama standar sistem utility ya, cuma dua ini. Nah, ingat ya teman-teman, untuk memilihnya itu kita menggunakan tombol spasi, jangan di enter. Kalau sudah yakin, nah ini baru kita enter. Nah, poin pentingnya tadi ya, untuk membedakan cara penginstalan Debian desktop sama CLI ya, GUI sama CLI. Biasanya teman-teman untuk memilih itu lupa, biasanya langsung diketikkan enter gitu ya, langsung continue kalau di enter ya teman-teman. Nah ini kita tunggu saja ya, ini masih proses penginstalannya ya. Sebenarnya cepat teman-teman untuk menginstal Debian-nya. Yang penting paham tadi cara konfigurasi di VirtualBox-nya. Kemudian yang kedua cara partisi harddisk. Yang ketiga itu tadi
cara memilih kebutuhan software yang perlu diinstal. Itu saja sebenarnya untuk intinya ya teman-teman. Yang lainnya itu cuma konfigurasi secara umum. Ya mulai dari pemilihan bahasa, lokasi, zona waktu itu, dan juga keyboard ya. Ini kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah ini sebentar lagi selesai teman-teman. Nah untuk selanjutnya di sini belum tampil. Nah ini kita menginstal grup bootloadernya ya. Kita pilih yes ya. Untuk grup bootloadernya kita pilih yes. Kemudian kita pilih harddisk yang tadi, yang 20 GB tadi. Nah ini kita pilih langsung saja di bawahnya ini. Nah ini sudah selesai. Cepat ya teman-teman. Kita menginstalnya itu hanya perlu waktu kurang lebih 15 menit ya untuk menginstalnya itu. Nah, untuk proses penginstalan Debian di VirtualBox hanya perlu waktu 15 menit, kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Ini sebenarnya sudah selesai, tapi tadi itu masih restart ya, biar bisa dijalankan. Nah ini save teknologinya kita menggunakan super user dulu ya. Kita menggunakan root. Untuk super usernya itu defaultnya root, dan passwordnya yang diinputkan pertama tadi. Nah berarti ini sudah masuk di Debiannya. Kemudian kita coba user yang dibuat tadi ya, yang kedua kita logout dulu. Kita masukkan username-nya Septian7, passwordnya beda ya sama yang super user tadi. Nah ini berarti sudah bisa ya teman-teman. Baik, untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang ada di modul ya teman-teman. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.